Beda keterangan dengan Bareskrim, Dr. Tifa curiga Jokowi KKN 2 kali. Adanya dokumen urian ujian dan praktek tingkat sarjana atas nama Joko Widodo, nomor mahasiswa 1681/KT, di dalam juga menjelaskan telah dilaksanakan pekerjaan praktek tingkat 1 sampai dengan skripsi meliputi 1. Kuliah lapangan 1 lama 1 hari di Banjarjo Ngawi pada tahun 1980. Kedua, kuliah lapangan lama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada tahun 1982. Ketiga, inventarisasi hutan lama 6 hari di Banjarjo tahun 1982. Keempat, praktek umum lama 2 bulan di Madiun, Cepu, dan Rembang pada tahun 1983. KKN lama 3 bulan di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1983. Nomor 6, problema kehutanan lama 3,5 bulan di Kota Madya Surakarta pada tahun 84 sampai dengan 1985. Polemik mengenai kuliah kerja nyata, KKN, Presiden Joko Widodo, Jokowi, kembali mencuat setelah sejumlah warga desa Wonosegoro, Boyolali, mengklaim bahwa pada tahun 1983 belum ada program KKN dari Universitas Gadjah Mada, UGM, di desa mereka. Pernyataan ini bertentangan dengan klaim bahwa Wonosegoro adalah lokasi KKN Jokowi saat masih menjadi mahasiswa. Menurut beberapa warga yang kini bersuara di media sosial, mereka tidak pernah melihat adanya program KKN UGM di Wonosegoro pada tahun 1983. Kesaksian ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada kejanggalan dalam perjalanan akademik Jokowi, terutama terkait waktu dan lokasi KKN yang dijalani. Selain itu, Rai Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga mempertanyakan bagaimana mahasiswa program S1 yang belum menempuh 100 SKS bisa mengikuti KKN. Ia menegaskan bahwa KKN biasanya dilakukan setelah mahasiswa hampir mencapai 100 SKS, sedangkan pada tahun ketiga kuliah, jumlah SKS yang ditempuh biasanya belum mencapai 80. Rai Suryo juga menyoroti dokumen akademik yang ditampilkan oleh pihak kepolisian, termasuk kartu hasil studi, KHS, Jokowi, yang menurutnya tidak mencantumkan nilai KKN. Ia mempertanyakan bagaimana Jokowi bisa dikatakan telah menjalani program tersebut jika tidak ada bukti akademik yang mendukung klaim tersebut. Selain itu, ia juga mencurigai adanya kejanggalan pada dokumen skripsi Jokowi. Termasuk absennya lembar pengesahan asli dan dugaan bahwa dokumen yang beredar hanyalah fotokopi dengan noda kopi di tengah halaman. Polemik ini semakin memperkuat spekulasi bahwa ada kemungkinan manipulasi dalam data akademik Jokowi, terutama terkait lokasi dan waktu KKN. Jika benar bahwa Wonosegoro tidak pernah menjadi lokasi KKN UGM pada tahun 1983, maka perlu ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak universitas mengenai keabsahan dokumen akademik Jokowi. Dan yang menarik lagi adalah soal KKN. Ya, di dalam dokumen Bareskrim itu disebutkan bahwa Joko Widodo itu KKN tahun 1983. Nah, sekarang kita lihat dari sisi timelinenya. Kalau dia memang diterima, artinya berdasarkan dokumen Bareskrim bahwa dia masuk UGM sebagai sarjana muda tahun 1980, berarti di 1983 dia baru menyelesaikan sarjana mudanya. Di sarjana muda nggak ada KKN. Karena KKN itu untuk sarjana. Lalu dia ngapain KKN 1983? Artinya kalau dia memang melanjutkan, artinya kita percaya deh dia lanjut sarjana, itu dia sarjana KKN-nya pasti di tahun 1985 atau 1986, bukan di 1983 di akhir sarjana mudanya dia. Satu, saya tegaskan sekali lagi buat masyarakat supaya tahu bahwa kalau seseorang mengikuti program sarjana muda, dia tidak ada kewajiban KKN. Ya, jadi tidak mungkin dia itu KKN di tahun 1983. Untuk apa? Nah, seandainya dia melanjutkan ke sarjana, pasti ada minimum IPK
seseorang bisa lanjut ke program sarjana gitu ya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat baru buat kita, novel buat kita, suatu hal yang baru. Kita sama sekali tidak pernah tahu selama ini bahwa ternyata ada seorang calon mahasiswa bernama Joko Widodo yang mendaftarkan kembali masuk kepada mendaftarkan diri masuk tahun 1980 sebagai peserta program sarjana muda. Selama ini kita tahunya dia adalah yang diklaim oleh dirinya sendiri dan diklaim juga oleh UGM dan semuanya, dia adalah mahasiswa S1 gitu loh. Ini kan sesuatu yang baru dan kemudian lanjut lagi, kalau ini kita inline-kan dengan yang KKN yang diklaim juga oleh UGM, diklaim juga oleh Bareskrim, diklaim juga oleh kawan-kawannya bahwa dia KKN tahun 1983, itu sangat tidak mungkin. Karena di situ dia baru semester 6, berarti akhir dari sarjana mudanya, karena sarjana muda kan biasanya 3 tahun ya. Itu nggak ada KKN, ngapain dia lulus terus KKN? Terus ada ijazahnya. Nah, dia sama sekali nggak pernah menunjukkan ijazah sarjana mudanya. Nggak pernah ada sebuah diskusi atau sebuah klaim atau apapun bahwa ada dia memiliki ijazah sarjana muda. Tiba-tiba dia loncat, dia punya ijazah sarjana. Nanti KKN-nya ganti lagi, KKL-nya di mana? Auditornya di mana? Auditornya ada di mana? Kuliah kerja lapangan di mana? Ampun. Tahunnya seingat saya 85 awal. Cek. Oh, dekat aja dari sini, cek. Bareng-bareng naik. Boyolali, cek bareng-bareng berapa 50 orang sana. Gampang banget itu. Pak Rismon ke sana. Pak Rismon ke sana. Ya, coba aja, jangan jangan orang itu. Cek ngecek dekat aja. Tapi peristiwanya sudah 40 tahun yang lalu. Sebenarnya Pak Kasmujo itu? Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, kalau Pak Kasmujo sendiri sebagai apa? Ya pembimbing akademis. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah, saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang pembimbing skripsi umurnya harus di atas 50. Harus di atas 50. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak? Salah itu. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Mau konfirmasi aja, Bu. Tadi kan Pak Kasmujo mengatakan bahwa Pak Kasmujo pun bukan pembimbing skripsi dan pembimbing akademik. Bukan ya, Bu ya? Jadi pernyataan Pak Jokowi bahwa Pak Kasmujo pembimbing akademik itu salah juga, Bu? Salah. Ya, salah. Enggak pembimbing akademik. Pak, bukan pembimbing akademik, bukan pembimbing skripsi. Oh, ya. Jadi kita sudah mendapatkan satu titik terang. Tadi kita wawancarai langsung dengan Pak Kasmujo, dari mulut Pak Kasmujo sendiri bahwa Pak Kasmujo bukan pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi. Bagi para ternak Mulyono jangan panas dong, ya. Jangan jangan terlalu begitu kali Pak Kasmujo. Jujur Pak,
telah mengakui secara jujur bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik dari Pak Jokowi. Itu kita dapatkan langsung, itu dari Pak Kasmujo sendiri tadi. Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa baru-baru ini menyoroti tahun di mana mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi melakukan kuliah kerja nyata KKN, semasa dirinya masih menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan di Universitas Gadjah Mada UGM. Dr. Tifa diketahui menjadi salah satu tokoh yang vokal dalam mempertanyakan keaslian ijazah milik Jokowi. Dalam cuitan terbarunya melalui akun X @Dr.Tifa, ia curiga jika Jokowi melakukan KKN 2 kali. Bukan tanpa sebab, pasalnya tahun KKN yang dibeberkan oleh Bareskrim Polri dengan yang diucapkan langsung oleh Jokowi ternyata berbeda. Jokowi KKN 2 kali. Waduh, saya sebetulnya sudah mau diam dulu karena persiapan ujian, jadi komentar lagi ini. Bareskrim, pada konferensi persnya, tanggal 22 Mei tahun 2025, menyatakan bahwa Joko Widodo, mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 melaksanakan kegiatan KKN tahun 1983. Lengkap dengan foto-foto KKN tahun 1983. Kok Pak Jokowi, di menit pukul 1.54 malah mengaku ikut KKN tahun 1985 awal, tulis Dr. Tifa. Menit yang ditulis oleh Dr. Tifa merujuk pada sebuah video wawancara dengan Jokowi di kediamannya. Video berdurasi 4 menit 44 detik itu diunggah oleh kanal YouTube Solo Times dengan judul, Jokowi sampai empun-empun lihat tingkah Rismon Sianipar DKK, yang sampai selidiki lokasi KKN-nya. Sesuai keterangan Dr. Tifa, pada menit tersebut, Jokowi memang menyatakan bahwa dirinya melakukan KKN pada awal tahun 1985. KKN di Desa Ketoyan, di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, dicek aja. Tahunnya seingat saya 85 awal, ucap Jokowi dalam video tersebut. Oleh karena itu, Dr. Tifa pun mempertanyakan kebenaran kapan tahun Jokowi melakukan KKN. Mana yang benar ini? Akhir tahun 1983? Atau awal tahun 1985? Masa KKN 2 kali? Tambah Dr. Tifa. Sebagaimana yang diketahui, informasi perihal KKN Jokowi pun sebelumnya telah dibeberkan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjopuro, yang mengatakan bahwa Jokowi melakukan KKN di Boyolali pada 1983. Saat itu, Dirtipidum Bareskrim Polri juga melampirkan sejumlah foto dokumentasi aktivitas kuliah lapangan milik Jokowi. Mulai dari kuliah lapangan 1 selama 1 hari di Banjarrejo Ngawi pada 1980, kuliah lapangan selama 3 hari di Baturaden dan Cilacap pada 1982, dan inventarisasi hutan selama 6 hari di Banjarrejo pada 1982. Tak hanya itu, dalam cuitan yang sama pun Dr. Tifa menyoroti penyakit yang terlihat di wajah Jokowi. BTW, Pak Jokowi kenapa vitiligonya makin luas ya, di wajah, leher, tangan? Saya catat dari sejak awal Juni tahun 2025. Gejala fisik, kulit vitiligo, bercak-bercak putih di wajah, leher, dan permukaan tubuh termasuk tangan, moon face, wajah bengkak dengan kelopak mata bengkak, suara lemah, tubuh ringkih terlihat makin kurus dan jalan melambat, dan warna jari jemari berubah dan kuku memutih, disebut lekoncia, jelas Dr. Tifa. Dr. Tifa kemudian melanjutkan dengan sekuens. Bisa dijelaskan dengan sekuens sebagai berikut, stres psikososial kronis berat, yang mengakibatkan aktivasi HPA aksis plus disregulasi imun, menstimulasi munculnya penyakit autoimun, gangguan endokrin, moon phase, kelelahan, terjadi kerusakan jaringan dan organ dengan performa fisiologis menurun. Patomekanisme 6D, bagaimana organ mulai dari sehat sampai terjadi kerusakan karena autoimun, deterioration, depletion, dysfunction, disorder, disease, damage. Saya sampaikan ini karena khawatir. Jangan sampai yang bersangkutan percaya bahwa cuma alergi kulit, imbun